Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Bonita Sibarani dengan NIM 2105040063. Saya dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi. Adapun tujuannya dibuat video ini adalah untuk pemenuhan video konten ajar mahasiswa dengan mata kuliah hukum dagang. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk kepada materi mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Baiklah, kita akan langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lainnya lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Adapun merger terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama merger horizontal. Merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usahanya yang sama. Misalnya merger antara dua perusahaan roti atau merger antara dua perusahaan sepatu. Yang selanjutnya adalah merger vertikal. Merger vertikal adalah yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya, perusahaan pemintal benang merger dengan perusahaan kain, atau perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Dan yang terakhir adalah konglomerat. Konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produksi yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makan. Adapun alasan-alasan perusahaan melakukan merger adalah yang pertama, pertumbuhan atau diverifikasi, yang kedua, sinergi, yang ketiga, meningkatkan dana, yang keempat, menambah keterampilan manajemen dan atau teknologi, yang kelima, pertimbangan pajak, yang keenam, meningkatkan likuiditas kepemilikan, dan yang terakhir adalah melindungi diri dari pengambil alihan. Adapun tujuan dari merger itu adalah yang pertama, diverifikasi untuk pertumbuhan, yang kedua, diverifikasi menurut pasar atau pelanggan untuk menyeimbangkan faktor-faktor musiman, untuk menetralisir pasar atau yang menurun. Adapun kelebihan merger menurut Haryanto dan Sudomo ialah pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengambil alihan yang lainnya. Adapun kekurangannya menurut Haryanto dan Sudomo adalah harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya kita masuk kepada materi konsolidasi. Konsolidasi adalah situasi perusahaan yang terpisah menjadi satu. Dalam konsolidasi, perusahaan bergabung pada istilah yang relatif sama untuk membentuk suatu perusahaan baru. Konsolidasi dapat juga dikatakan menyatukan seluruh sumber daya, peluang, dan kekuatan untuk memenangkan persaingan jangka panjang. Berarti menjadi yang terbaik dalam melayani kebutuhan konsumen atau klien saat ini dan masa yang akan datang. Tujuan dari konsolidasi adalah yang pertama, menyelamatkan aset perusahaan, yang kedua, memperkuat diri melalui cara bergabung dengan perusahaan orang lain, yang ketiga, membentuk dan memperkuat pasar. Adapun kelebihan dari konsolidasi adalah yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Karena biasanya proses konsolidasi dilakukan oleh lebih dari dua perusahaan yang melebur menjadi satu. Adapun kekurangan dari konsolidasi yaitu dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang karena melebur menjadi satu. Adapun alasan-alasan mengapa perusahaan melakukan konsolidasi adalah yang pertama, masalah kesehatan perusahaan, yang kedua, masalah permodalan, yang ketiga, masalah manajemen, dan yang keempat, teknologi dan administrasi, dan yang terakhir adalah ingin menguasai pasar. Yang terakhir, kita masuk kepada materi akuisisi.
Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan, sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang diambil alih maupun perusahaan yang mengambil alih tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Alasan perusahaan melakukan akuisisi. Pada prinsipnya terdapat dua alasan atau motif yang mendorong mengapa sebuah perusahaan melakukan akuisisi, yaitu yang pertama motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Yang kedua, motif non-ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. Motif ekonomi esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai atau value creation bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Akuisisi memiliki motif ekonomi yang tujuannya jangka panjang adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. Oleh karena itu, seluruh aktivitas dan pengambilalihan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan itu. Motif strategis juga termasuk motif ekonomi ketika aktivitas akuisisi dilakukan untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar memberikan keunggulan kompetitif dalam industri. Motif sinergi salah satu motif atau alasan utama perusahaan melakukan akuisisi adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Adapun tujuan dari akuisisi adalah yang pertama, mencari kesempatan bisnis yang lebih luas, yang kedua, pangkas saham yang lebih besar, yang ketiga, meningkatkan sinergi, dan yang keempat, mengurangi biaya produksi. Adapun kelebihan dari akuisisi adalah akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Adapun kekurangannya yaitu jika para pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap pengambil alihan cukup banyak, maka akuisisi akan dibatalkan.